Nah, pas kencing, saya ngeliat cewek situ. Lagi ngapain dia? Jongkok, nggak tahu cewek beneran nggak jongkok kan? Terus. Udah lah, pikir positif aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah sekian lama saya kembali lagi ke studio tercinta ini. Ya elah, biar kali lah. Lama banget. Aduh, lama banget vakum. Hampir ada setahun lah kurang lebih, karena banyak kesibukan, karena beberapa orang di tim sudah menemukan jalan hidupnya masing-masing. Enggak. Pokoknya gue senang banget hari ini bisa kembali lagi menyapa kalian semua kaula muda. Kedua, apa kabar kaula muda? Semoga kaula muda sehat-sehat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Dan sekarang pandemi kan udah lagi menurun nih. Pokoknya tetap harus jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Kalau udah hari ini ada segmen baru di Das. Namanya cerita horor. Serem banget. Enggak sih, gue pengen tahu lah pengalaman orang-orang sekitar gue tentang kehidupan mistisnya, apakah pernah dirasain, apakah enggak juga gitu. Kebetulan malam ini gue nggak kedatangan sih, emang saudara gue juga, sepupu gue juga, namanya siapa coba? Namanya Ahmad. Sehat? Alhamdulillah. Beliau sebenarnya newbie untuk pendaki gunung. Masih amatir lah. Cuma tidak menutup kemungkinan ada cerita-cerita sedikit membuat jantung kita berdebar-debar. Ceritanya dari mana, Mat? Naik gunung kemana? Naik gunung gede, ya Putri. Naik gunung gede. Emang semua gunung juga sebenarnya gede sih. Cuma emang namanya gunung gede, ada di daerah Cianjur. Via Putri itu berarti Cianjur juga? Cianjur juga. Nah, bagaimana ceritanya? Kita mulai sekarang juga. Mat. Ya. Coba Mat. Ini kejadiannya kapan, terus berapa orang, dan gimana ceritanya? Kejadiannya itu kalau nggak salah mulai naik gunung itu tanggal 4 Februari. Sabtu Minggu tuh kalau nggak salah tanggal 4 Februari. Oh, berarti beberapa bulan yang lalu? Masih tahun ini? Masih tahun ini. Karena kan gunung gedenya juga baru banget dibuka. Itulah karena gunungnya baru dibuka, udahlah yang dekat-dekat aja dulu. Karena kan cuma dapat libur 2 hari juga, minus waktu juga. Teman-teman mutusin buat naik ke situ aja. Berapa orang? 4 orang. Siapa aja teman? Selain teman? Saya, Tony, terus Dimas sama Ferdi. Nah, kalau Dimas sama Ferdi ini dia mah udah dibilang pro juga bukan sih, karena dia udah naik gunung daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Oh, berarti udah banyak lah pengalamannya lah. Berarti next Tony dan Ferdi bakal kita hadirkan di studio Das tercinta ini. Gimana ceritanya, Mat? Itu berangkat hari apa, Mat? Berangkat itu Jumat malam. Naiknya Sabtu. Oh, berarti ke base camp dulu. Itu udah beli logistik belum tuh? Pas berangkat belum? Udah ada. Udah siap. Jadi kumpulnya tuh di rumah Ferdi. Logistik udah siap, tinggal packing. Nah, jam 2 sekitar jam 1 jam 2 lah.
kita baru berangkat ke base campnya di Putri sana. Itu di jalan sekitar 2 jam, hampir 3 jam. Dari base camp siang. Nyampe base camp dari Bekasi sampai base camp itu jam 3 jam 4-an. 4 sore. Malam. Oh, 4 pagi, 4 karena Pagi. katanya jam 11 malam. Karena kan jam 11 malam. Pagi. Pagi-pagi. Terus Nah, karena kan di base camp istirahat dulu. Oh, iya, tidur segala lupa lah. Tadinya rencananya mau naik pagi. jam 7. Akhirnya kebablasan tidurnya. Keenakan ngopi di sana, keenakan makan juga. Akhirnya naiknya jam setengah 11. Baru naik. Itu waktu yang cukup siang banget tuh. Iya. Orang-orang tuh abis subuh udah berangkat. Kita jam 11 baru jalan. Terus Ternyata ya emang gak ada lagi yang naik, itu tim terakhir naik tuh. Iya. Orang udah ada yang turun, kita baru naik. Terus gimana? Pengalaman apa yang amat dapat tuh di situ? Ceritanya Mas, sedetail mungkin biar penonton kalau muda gue ini terbawa suasana, biar rasa deg-degannya itu muncul gitu. Siap. Keren ya. Sebenarnya saya kalau lewat Putri baru pertama kali. Sebelumnya sih lewat Cibodas. Karena kan Cibodas jalurnya landai. Karena kan emang Cibodas tuh wisata, iya. Ada air terjunnya juga. Kalau misalkan lewat Putri memang khusus orang buat mendaki gunung. Naiknya juga ya hampir ekstrim lah. Pemula hampir ekstrim. Karena dengkul ketemu dada gitu. Berarti naik gini parah. Ya, ada yang gini itu dari pos ini itu gitu. Terus ya awal sih happy aja lah. Happy ya, makin siang makin sini hujan terus. Kenapa nih? Padahal kan di Bekasi nggak hujan kan masih panas. Februari itu udah Februari akhir-akhir itu masih panas kan. Kenapa di sana hujan terus? Akhirnya alhamdulillah juga bawa jas hujan. Sudah udahlah jalan. Nah, hujan terus pos 1 ke pos 2 aman. Nggak ada halangan di tangan, kadang kan masih ramai juga lah. Pos 2 ke 3 aman. Pos 3 ke 4 emang treknya gimana ya, nguras tenaga banget. Nah, ada teman juga namanya Ferdi ya, namanya Jompo lah, bisa dibilang namanya Jompo. Jadi Jompo udah tua apa gimana? Bukan udah tua, masih remaja tapi ya gimana kalau namanya Jompo tuh lemah gitu ya? Cepet capek lah, cepet capek. Dibilangnya remaja Jompo kalau kita bilangnya. Terus jadi banyak istirahatnya. Jadi kemakan waktu di situ juga, spare waktunya habis di situ. Yang aturan sekitar 2 jaman harusnya tuh dari 3 ke 4 tuh 2 jam lah. Kita di situ 3 jam lebih. 3 jam. Dan akhirnya sampai pos 4 itu ngaleber itu sempat itu pos berapa ya, pokoknya ngaleber lah, saya nggak tahu pos berapanya. Pos 4 kayaknya sampai situ maghrib. Oh berarti jauh ya, lama ya, sangat lama ya. Lumayan karena lama. Istirahat terus. Karena banyak istirahatnya. Maghrib. Nah, akhirnya mutusin buat duduk dulu karena kan di pos itu ada yang jualan juga. Ada warungnya. Warung. Tapi emang sebenarnya karena gini, kalau menurut gua belum pernah nih naik gunung, cuma emang pengen lah nanti mudah-mudahan waktunya pas, stamina-nya bagus, terus kondisi segala rupanya memungkinkan, pasti gua naik gunung juga. Pengen juga mencoba sesuatu hal yang baru, pengen juga. Nah, emang sebenarnya dari pos 1 ke 2 ke 3 itu waktunya berapa lama normalnya? Sebenarnya normal nggak tahu ya normalnya berapa. Cuman kalau dari base camp ke Surya Kencana itu 8 jam. Jalan kaki tuh. Jalan kaki. Paling lama itu 8 jam. Paling lama. Kita 8 jam lebih. 8 jam lebih. Terus. Udah di Simpang Malibir kan kita lagi istirahat tuh maghrib ya. Pokoknya istirahat ngopi-ngopi. Nah, maghrib sama ada yang sholat juga, ada yang masak mie lah, ibarat ngeluarin logistik masak mie di situ daripada beli. Karena kan di setiap base camp itu harga makanan beda-beda. Bukan beda, mahal banget. Jadi udah masak mie, masak mie udah kenyang pada duduk sambil ngopi-ngopi.
saya bertiga pengen pipis. Siapa aja tuh? Saya, Lo, Tony, sama Dimas. Karena kan di Simpang Manggabeling ini kan warung, ini jalur buat naik ke atas. Naik lagi ya? Lagi ke atas. Di sini tuh ada kayak tempat itulah, gundukan gitu. Biasanya orang tuh bikin tenda di situ, emang ada yang bisa. Nah, kita istirahat sini. Di sini tuh kayak ada jalan gitu, cuman ditutup, dilarang gitu. Oh, tulisannya dilarang? Iya, katanya sih ada tawon. Katanya. Terus? Kan kita di sekarang penasaran kan. Malam itu jam? pokoknya habis maghrib ya. Habis maghrib. Kita kencing di sana. Tiga, emang jaraknya nggak terlalu jauh-jauh. Nah, pas kencing, saya ngeliat cewek situ. Lagi ngapain dia? Jongkok, nggak tahu cewek beneran nggak jongkok kan. Terus. Udahlah, pikir positif aja. Dan itu cewek lagi kencing juga. Oke, akhirnya balik lagi. Nah, itu udah ngerasa kayak nggak nyaman gimana sih? Iya, benar-benar. Udah mulai kena mental gitu. Udah mulai kena mental ya, berarti kan baru naik lewat putri. Lihat kayak gituan. Ya, kepikiran, cuman nggak mau cerita ke teman juga kan. Kalau lagi di gunung kan jangan ngeliat kayak gitu, jangan cerita ke temen. Iya, takutnya malah jatuh down ya. Ngedown semua. Jadi beda, diem aja. Lama juga tuh istirahat situ, akhirnya Isa baru lanjut jalan lagi. Emang kemalaman banget sih. Isa baru lanjut jalan lagi dari Simpang Manggabeling itu rencananya mau bikin tenda. Sudah rencana jalan terus karena kan senternya juga dibilang nekat bener kita berempat. Nekatnya? Senternya cuma ada 2. Satu orang satu, 2 orang satu tuh center. Harusnya kan 1 orang satu. Ini center kepala apa yang di tangan? Center tangan. Jadi yang nyenterin tuh yang di depan sama yang paling belakang. Yang belakang. Nah, emang yang headlamp nggak bawa? Ada bawa. Baterainya nggak ada. Berarti emang kurang persiapan. Nah, kalau mau naik gunung, kalau bisa ya bawa senter lah. Berarti ngeri juga di jalan, takutnya kita nginjek apa ya, kayak ranting rapuh atau lubang gitu, ngeri juga. Akhirnya jalan kan, karena penerangan kan minim ya. Tadi siang tuh ini masih rame kan. Kenapa pas malam sepi gitu pas naik? Udah mulai gak enak. Kebetulan saya juga paling belakang, karena kan berempat. Yang paling depan itu Dimas, terus Tony, Ferdi, baru saya paling belakang. Berarti megang center tuh? Yang center, tunjukkan yang lainnya paling belakang. Dan ngerasa, ngerasa gak enak lah. Ada tuh di satu tanjakannya itu kayak tangga tapi udah hancur lah ya, hancur. Saya itu ngerasa tas itu kayak narik gitu di belakang, hampir mau jatuh juga. Cuman ya mikir positif lah, mungkin karena kecapean atau apa gitu. Jalan terus sekitar 15 menit lah, istirahat, duduk. Itu jalannya landai, ada tempat duduk di sini emang. Tapi di sini banyak sampah nih, sebenarnya emang nggak boleh sih buang sampah di sini, tapi ada nggak tahu juga itu ada sampah di situ. Kita duduk situ. Nah, yang ini kan kita duduk sini, ini jalan, di situ kan kayak jurang gitu kan. Iya. Ini kencing situ, kencing ada ke jurang sana. Iya. Saya mau planning main center ini, nggak sengaja, nggak tahu bener apa enggak, ngeliat orang berdiri gede banget. Jadi si Tony itu cuma segini dia nih. Sebawah perut. Ya, sepinggang lah ya. Kayak mau nangkap gitu gimana? Mau beres langsung tepak Nanti dia bilang aja langsung makin ngedon juga di situ. Yang nyenterin si Ferdinya apa ya? Yang kencingnya si Ferdi. Yang kencingnya Tony. Saya nyenterin. Karena ibaratnya nyenterin, ngisengin Tony, nyenterin Tony, masih ngisengin temen gitu. Sengaja gini ngeliat orang gede, bener-bener gede gitu. Si Ferdi juga ngeliat itu, bener-bener gede. Gini, akhirnya ngomong gitu. Mau nangkep lah. Maksud tadi saya tahu tapi nggak cerita ke yang 2 itu. Ngedon tuh itu, gimana gitu. Udah lanjut aja, kita lanjut. Itu di pos 4.
dari Simpang Melebar mau ke Surya Kencana. Iya, pos 45 kayaknya. Itu dari Simpang Melebar ke Surya Kencana. Malam. Jam berapa ya? Jam 8 tadi malam. Akhirnya sampai Surya Kencana itu kita jam setengah 9 atau jam 9 lah. Karena kan udah capek banget juga tuh. Itu kan kalau Surya Kencana tuh kan kita misalkan di sini nih, mata air tuh di ujung sana. Rencananya kan mau ngecamp yang dekat mata air biar gampang kan di ujung sana. Mungkin karena capek juga gitu. Si Ferry juga kecapean, Tony juga kecapean, saya juga udah nyamit kali udah kenal udah ngeliat gitu kan. Udah mutusin mau nenda deket-deket situ aja gitu. Akhirnya nyari tempat tenda yang deket-deket situ. Itu nggak ada yang rata karena kan udah orang udah pada nyampe sebelum maghrib udah pada nyampe, udah banyak yang tenda di situ. Akhirnya kita nenda yang dekat pohon karena kan emang lagi cuacanya anginnya kencang juga. Badai kayaknya itu bakal badai. Kencang juga akhirnya kita nenda dekat-dekat pohon karena kan kalau pohon kehalang anginnya. Nyari pertama oke itu nyari situ ternyata di tengah-tengah ada batu jadi pindah lagi ada batu juga di pinggir pindah lagi masih ada batu pindah lagi masih ada batu. Nah keempat itu akhirnya di situ yang di pokoknya ada apa sih Edelweiss rimbun Edelweiss di sini pohon gede nggak tahu pohon apa itu ada di sini dan nenda di situ. Kalau barang-barang kan ya santai-santai bentar terus istirahat lah kencing karena ya cuaca dingin pasti pengen buang air kecil tuh pasti pengen air dingin tuh kan terus ya kencing tuh ya saya kami kencing terus saya mengingat pokoknya ada nih pohon Edelweiss ada orang yang begini di tengah-tengah jauh dari saya nunduk gini ya ngeri banget sekarang masih ngeri beneran masih ngeri nunduk gini cuman nggak nampakin mukanya tapi pakaian pendaki lengkap jongkok gitu saya kencing situ kan negor kan takutnya dia kenapa-napa kan iya karena emang dilihat pakaiannya pendaki terus juga jauh dari tenda kan dari tenda kita juga jauh Mas ngapain di situ dia diem aja terus saya ngobrol lagi Mas gak kenapa-napa kan terus Tony dari belakang ngomong oh ngobrol sama siapa itu ada mas-mas katanya terus kata Tony mana nggak ada orang capek tuh ya iya membuat pikiran positif capek kayak gitu ternyata ayo masuk tenda lagi masaknya iya masak makan kita sampai jam 11 badai masuk badai hujan langsung angin kencang kan akhirnya ya udah kita tidur juga resah nggak nyenyak bangun mulu tuh kayak ngerasa tuh tenda tuh di ini apa di goyang-goyang gitu nggak tenang lah tidur juga tengah apa kayak dan gitu ditambah lagi hujan kan ya hujan terus kelupaan ada jendela kan kalau tenda kan biasa di jendelanya gitu. Iya Jendelanya itu lupa ditutup air udah masuk itu sepinggir basah semua terus sampai menggigil dong itu parah kamu nggak apa itu namanya itu kalau hipoterapi hipotermia hipo ya akhirnya paksain kan tidur bisa tidur juga cuman jam 6 bangun jam 6 tuh yang bangun duluan tuh si Tony bangun duluan baru bangunin kan anak-anak yang lain bangun pagi mau puncak atau enggak kan kalau ke puncak kalau nggak salah masih jauh tuh dari kalau sudah kerja tuh masih jauh sejam lebih lah nggak tahu sih sejauh berapa soalnya kan dulu mah pernah kesana juga lewat Cibodas iya. Itu sudah rencana baru itu saya mah iya sekarang kan memang taman Cibodas itu ada gunung apa tuh namanya tuh Pangrango bukan apa kalau gunung yang di jadi pusat-pusat apa gunung apa tuh namanya gunung apa namanya bukan kalau udah jadi gunung apa tuh
Kalau ada dilindungi jadi apa? Hutan lindung. Iya. Taman Nasional. Taman Nasional kan? Iya. Cibodas itu kan. Jalannya juga enak kan. Udah. Kalau misalkan dari alun-alun sudah kencang terus ke puncak juga saya juga belum pernah. Tadinya penasaran. Cuman karena malam keguyur hujan dari berangkat hujan terus di tenda juga kebasahan, mungkin cuaca juga lagi bagus, mental juga nggak down. Akhirnya mutusin nggak ke atas lah seperti itu karena kabut parah, itu kabutnya betul-betul parah. Oh jadi cuma sampai Surah Kencana aja tuh? Ya Surahnya doang itu pagi jam 9 aja kabutnya parah. Pagi padahal udah jam 9 udah terang. Udah terang itu kabut emang lagi badai. Akhirnya nggak mutusin. Oh akhirnya turun tuh dari situ. Akhirnya nggak mutusin Naik. buat naik ke puncaknya, stay di tenda aja. Sampai masak-masak aja. Ada kejadian lagi gitu. Pagi, yang bikin aneh di pagi. Dibilang serem tapi kalau ceritain lucu juga. Iya, karena kan udah pagi kan? Karena udah pagi. Gitu. Iya. Udah pagi. Kok bisa gitu pagi kan? Jadi kita berempat nih. Apa bikin sarapan lah gitu ya. Goreng sosis sama bikin burger. Pertama kan biasa kan kalau bikin burger kayak rotinya dulu kan dibakar gitu loh. Roti udah selesai, terus bikin ininya bakar dagingnya. Dagingnya ya. Bakar kan, daging dibakar tuh, udah selesai dua. Ini piring kan, terus dikasih tisu, daging dua, ditisuin lagi, taruh piring lagi kan, ditutup, benar-benar tutup. Dan tutup, masak lain-lain. Si Dimas mau keluar, mau nyuci sayur-sayuran buat sop. Bikin sop. Pas dia nyuci, pas dia mau masuk lagi, dia ngeliat di samping tenda, kok ini ada daging? Siapa yang ngedahin di sini? Gitu. Dagingnya di luar. Daging di luar, dua di luar, nggak ada tisunya, bener-bener di luar. Terus dua, numpuk gini. Pas dicek di piring itu, nggak ada dagingnya, nggak ada. Tapi piring masih ketutup. Sulap ya. Tuh. Ngaco. Aneh tapi nyata sih. Beneran. Terus sampai sekarang juga masih heran kok bisa. Masih kepikiran kok bisa gitu. Kok bisa? Akhirnya ya udah mungkin emang karena kita pendatang baru kali ya. Jadi mungkin ada kata-kata juga yang kurang sopan bekas kencing ke misi-misi dulu atau apa. Biasanya ya udah kita pas makan terus si Tony inisiatif udah kita tawarin orang aja kita kasih makanan yang semalam belum lihat orang. Akhirnya makanan sama buah kita kasih semalam saya ingat orang taruh situ. Oh jadi ya berkata kayak nunggu lah. Akhirnya terus jam sekitar jam 11 jam 12 lah kita bongkar turun. Oh akhirnya putusin emang untuk turun hari itu juga. Tadinya aku mau naik 3 hari. Cuman karena udah mental udah kena, udah pikiran udah segala lupa lah ya. Ya udah kemana aja terus badan juga diguyur badai. Udah gak memungkinkan lah. Udah akhirnya putusin buat turun. Selama perjalanan turun juga siang kan rame juga. Masih aja seperti gitu. Siang gitu betul. Itu yang dijahilin itu temen saya dua. Si Dimas sama si Tony. Jadi yang pertama Tony. Jadi pas jalan biasa kan formasi Pak Dimas, Ferdi, Tony, saya belakang. Main belakang terus sama dia. Nah, si Ferdi ini ketemu temennya. Si Ferdi. Ketemu temennya. Ada temennya naik juga. Si Ferdi sama Dimas minggir kan otomatis ada temennya Ferdi ngobrol. Si Tony itu jalan terus. Jalan. Saya ngeliatin si Tony jalan terus gitu. Saya Ton. Tapi dia nggak nyambut. Dia Ton. Akhirnya saya kejar dong. Mau kemana? Itu mau coba di sana. Lah, tadi si Ferdi narik gua. Ferdi di sana. Ferdi nuntun. Cengol langsung. Tony langsung cengol kan.
kayak kepikiran gitu. Iya. Capek. Mental, Ntar kalau ini kan dulu. Capek kan lu tuh. Kita balik lagi sana. Kita istirahat. Udah lama istirahat, jalan lagi. Jalan terus. Sekarang pindah formasi. Ganti. Paling depan Tony. Terus Ferdi, Laya, Dimas paling belakang. Dimas ganti, dia paling belakang. Kebetulan tas si Tony putus, carrier-nya putus. Karena emang dia paling berat, putus. Akhirnya minggir benerin tas. Si Dimas ini ganti. Yang dituntun jalan terus, Dimas jalan terus. Tatapannya kosong. Kita bertiga di sini. Dimas lewat, Dim, mau kemana Dim? Berhenti dulu. Tetep aja jalan gini, bengong. Akhirnya Ferdi ngejar, Pak, mau kemana? Langsung kayak sadar gitu. Sebujim, kayak yang nonton gua. Ngeri juga ya. Siang ya? Padahal udah siang ya? Siang gitu. Terus. Ya udah, kita selama perjalanan baca-bacaan aja, bismillah aja. Dengan gak ada yang aneh-aneh. Ya, jalan santai, jalan santai. Kalau turun itu cepet sih sebenarnya. Cepet ya, karena emang turun kan nurun gitu kan, jadi kita nggak pakai tenaga, tinggal ngegrolong doang gitu kan. Turun itu nggak banyak istirahat. Pokoknya pengen bumbu nyampe pengen sampai base camp. Sampai base camp udah mental itu. Terus kalau baru naik situ disuguhin kayak gitu. Udah mental. Kena turun buru-buru banget. Terus pas sampai pos bayangan lah. Pos bayangan 2 atau pos bayangan 2. Jadi dia tuh ada orang jualan gitu, terus di ladang, ladang itu kita berhenti di situ duduk ramean, berhenti di situ cerita. Ternyata bukan kita doang yang ngalamin kayak gitu, semua pendaki. Yang pendaki yang lain juga ngalamin. Mereka juga disengin, ya. Pas kencing ada yang lihat sama orang lain itu juga. Ada yang hampir kayak ngeliat orang yang gede juga sama itu pendaki dari Jakarta yang baru kelihatan jalan lagi ke base camp itu sampai pos bayangan itu maghrib. Karena emang dari sananya tuh jam 1 ya dari satu cepet kan turun mah. Maghrib sampai pos bayangan itu maghrib tuh. Kira ajan udah selesai turun. Tuh banyak pendaki yang pakai ojek karena emang mungkin udah kekuras tenaga karena hujan juga. Rata-rata sih yang cewek pada pakai ojek. Ada juga ojek? Ada, ojek tuh cuma sampai pos bayangan 2 aja. Ojek sampai situ. Soalnya di jalan juga emang karena macet juga pas turun, karena rame. Ada libur baru dibuka juga. Jadi banyak yang mana ya? Jebol lah. Iya, karena namanya baru, terus antusiasnya banyak. Jadi ya pasti ya overload lah itu kapasitas penuh. Nah terus nyampe base camp aman-aman aja tuh. Base camp alhamdulillah aman. Cuman pas pulang dari base camp ke Bekasi itu perasaan gak enak banget. Gak enak ya pokoknya. Gak enaknya apa? Apa ya? Pokoknya gak enak. Punggung tuh kayak berat banget. Berat. Iya kalau kata mah kayak ketempelan. Berat tuh gak enak banget. Yang ketempelan Ahmad doang? Apa siapa? Ahmad Tony. Ahmad Tony berdua? Si Ferdi masih Dimas enggak. Karena emang Ferdi sama Dimas sering naik kan. Sering naik. Kan saya sama Tony kan baru ya. Lewat Putri itu kan baru. Terus ya, terus sampai Bekasi. Kan besoknya Seninnya itu kan masuk malam. Saya mungkin karena ketempelan ya. Gak masuk kerja. Itu tidur aja susah. Itu mimpi aja masih kebayang di tenda kencana gitu. Tidur kebayang sendirian di tenda, terus kayak ngeliat apa sih kayak kereta kuda ini kereta kencana. Kereta kencana ini. Kayak ada kerajaan gitu, mimpinya kayak gitu. Mungkin yang ikutnya orang itu juga kali ya, orang kerajaan mungkin kali. Juga ya. Terus akhir cerita gimana? Akhir ceritanya ada temen
yang indigo lah di tempat kerja cewek. Oh dia ngasih tahu tuh. Dia ngasih tahu. Ih kok ada yang ikutin kalian berdua? Oh pas hari Selasanya apa? Hari Selasanya. Kaget dong. Oh. Oh, emang benar? Iya, ada yang ikutin. Ikutin. Kalau yang ikutin saya cewek, yang ikutin Tony cowok. Oh. Akhirnya mungkin nggak tahu kenapa diusir kali ya. Oh karena mungkin dia karena bisa Karena kan, bisa jadi suruh pulang gitu ya. Pulang. Dari situ udah tuh banyak cewek mulai Enakan dia. Si Tony tumbang nanti. Sakit. Sakit 2 hari. Terus dari kejadian itu masih pengen naik juga? Masih. Jadi nggak ada rasa kapok, nggak ada? Malah jatuhnya penasaran. Oh jadi timbul rasa penasaran. Iya, malah pengen. Penasaran itu karena emang pengen lihat yang lebih atau pengen kayak apa? Penasaran. Malah pengen lihat wujudnya gitu. Oh jadi ibarat kata ya kalau maaf ya bukan nantangin, nantangin, cuman jadi kita kayak kalau emang ada ya pengen lihat itu kayak bentuknya kayak gimana gitu. Iya. Iya. Gimana nih karena selama ini kan mistis-mistis itu cuman katanya kan mendengar suara-suara iya, gitu. iya. Kalau yang sampai kayak pocong itu kan belum pernah. Mungkin kayak wujud orang, mungkin juga semua orang juga pernah kali ya. Iya. Ya mungkin ya gitu kan. Kadang yang bisa ngeliat itu kan banyak faktor juga mungkin ya. Aku juga nggak tahu juga. Kalau ngeliat juga belum pernah juga. Cuma kalau untuk merasakan kayak ada yang ngawasin, kayak ada yang kayak ya pokoknya kalau kita masuk ke suatu tempat tuh kalau nggak nyaman tuh pasti ada lah gitu kan. Terus rencana emang pengen ke gunung mana lagi? Besok sih. Besok ke rencana sih tadinya mau ke Cermek, cuman si Ferdi sakit nih. Akhirnya nggak jadi. Karena kan leader ya. Oh iya leader kan. Karena dia emang sering kan, yang sering. Dia sering. Akhirnya nggak jadi. Kita mutusin buat naik ke nggak naik sih, ngecamp biasa aja ke Curug Cijalur. Oh Cijalur Subang ya? Atau Purwakarta gitu. Iya, Purwakarta. Cang, Cijalur. Gua kan tahu Purwakarta. Purwakarta. Yang kemarin kita itu Cang ya? Iya. Kenapa pengen di sana kenapa? Tanya Curug. Ya pengen ke sana aja, teman nyaranin ke sana. Tuh kalau udah makanya kalau udah pengen naik faktornya banyak persiapan fisik, mental Sih paling penting. itu paling penting mental. Terus manajemen waktunya harus pas, harus konsisten sama manajemen waktunya. Terus jangan panik ya mana? Panik, harus peduli sama temen lah. Iya benar, harus peduli. Kalau temen udah panik harus bisa nenangin kita. Pokoknya kalau misalkan lagi trekking malam nih misalkan ya, terus kita mendengar kayak suara apa gitu aneh itu bilang apa, kalau bisa jangan lari. Kalau lari otomatis mencar kan. Iya. Hilang susah jadi. Iya. Mending kita diam di situ aja daripada lari. Gitu. Tuh kalau udah dengerin, pokoknya bagi kalau udah yang ingin naik gunung kayak gua nanti ya semoga semuanya lancar. Pokoknya fisik, terutama fisik juga harus sehat ya kan, karena kita naik lah ke sesuatu tempat yang paling tinggi gitu kan, bukan cuma alam bebas lah. Bebas, bukan cuma naik tangga doang, tapi kita naik ke satu tempat yang mungkin ada binatang buasnya nggak sih? Paling macan kumbang. Kalau di Gunung Gede kayaknya ada deh. Ada ya? Macan kumbang. Oh. Nggak tahu juga sih ada atau enggak. Tapi kalau dulu pas lewat jalur Cibodas, yang di telaga mana tuh pokoknya telaga itu, saya ngeliat babi. Oh, babi hutan. Babi hutan segede motor Vario. Gede bener itu. Gede banget. Gila. Tapi nggak mangsa kan apa gimana? Dia nggak maksa tapi dia nyeruduk, bisa matahin kaki kalau nyeruduk. Astaga. Kaki bisa patah. Cuman mungkin karena lewat jalur Cibodas itu gua serami putri, makanya masih banyak kayak burung masih banyak, terus monyet masih banyak, babi juga kadang kalau kita nemu ada kalau lewat jalur Cibodas. Cibodas ya karena emang hutannya lebih natural kali, karena emang jarang yang apa? Kalau jalur Cibodas itu banyak mata air. Oh, karena kan hewan jadi pasti hewan nyari airnya ke situ ya. Kan? Putri itu kita nemu air tuh di kalau lewat jalur Putri cuma di alun-alun Surya Kencana doang. Cuma di situ doang tuh. Nemu air selama perjalanan dari base camp sampai alun-alun Surya Kencana nggak ada. Nggak ada. Paling di pos 1 doang. Pos 1 doang ya. Nggak ada air. Kalau misalkan kayak kita lewat Cibodas itu
air terjun mulu, bahkan ada air panas. Oh iya, karena emang tempat rekreasi sih kan, emang tempat rekreasi, terus taman nasional juga gitu kan ya. Ceritanya sebenarnya sih kalau buat gua kurang greget ya, cuma karena emang karena Ahmad ini pemain baru gitu, mudah-mudahan nanti di episode yang akan datang atau di cerita horor yang akan datang dia bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang lebih menegangkan, yang lebih bisa membuat bulu kuduk. Tadi sih gue juga sebenarnya agak sedikit bulu kuduk agak berdiri juga. Karena kalau di posisi gue juga ngeliat kita papasan sama orang yang sebenarnya tak kasat mata gitu kan, terus orang yang lebih ya besarnya tadi si Tony cuma segini pinggang. Mana ada orang kayak gitu kan? Ya mana ada kan, cuma ya pasti ya kalau gue ya lari lah pasti lah. gila gitu. Cuma ya itulah kalau muda, pokoknya kalau muda kalau emang pengen naik gunung harus mempersiapkan banyak hal, kesehatan mental terutama kan, mental jangan takut, mental, fisik ya pokoknya mental tuh nggak boleh takut, nggak boleh down. Kalau ada hal-hal yang emang di luar nalar coba dirubah ke positif lah, harus berpikir positif. Oke Ahmad, terima kasih ceritanya. Semoga membuat kalau muda gua makin penasaran dan mempersiapkan kalau emang buat bagi yang pengen naik gunung tuh mempersiapkan sedemikian rupa lah. Nanti kita sambung lagi. Akhirnya gua berdua pamit, tapi jangan lupa kalau muda harus subscribe, dukung terus channel gua karena gua mulai lagi untuk sering-sering buat video. Karena kameramen gua Cang Letoy sudah kembali lagi, dia sudah bisa beraktivitas bersama Das lagi. Terus kalau muda suka video gua sama Ahmad dan segmen gua ini, kalian boleh share, terus tulis di komen apapun jenis komennya, nanti gua bacain. Gua berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.